Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, satu petikan dari bait pertama dari pujian kita terakhir tadi, saudara, di dalam kelemahan itu sempurna kuasa Tuhan. Ya, sempurna kuasamu. Seringkali saudara kita sulit untuk memahami bagaimana jalan Tuhan, ya. Tetapi kita boleh bersyukur, ya, kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena apa yang Tuhan buat itu baik bagi kita. Amin, saudara, ya. Kita bisa bersyukur untuk itu. Nah, bagaimana memahami jalan Tuhan? Ya, mari kita coba melihat, saudara, di dalam Mazmur pasal 107. Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 107 ayat pertama sampai ayat yang ke-32. Ya. Tapi kita baca dulu, saudara, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ya, puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Saudara, orang percaya itu dapat selalu bersyukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan, ya. Kalau dia dapat memahami bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah semata-mata untuk kebaikannya. Ya. Memahami jalan Tuhan itu bukanlah, saudara, sesuatu yang mudah. Kalau kita mau jujur, saudara, kita pasti menginginkan jalan kita ini lurus, ya. Tidak berbatu-batu, tidak berliku-liku, tidak ada lembah, tidak ada tikungan, ya. Semuanya baik. Akan tetapi, saudara, dalam keadaan semuanya tampak baik, justru seringkali kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah di sana. Ya. Justru ketika ada jalan yang sempit, ada berliku-liku, ada berbatu-batu dan gelap, saudara, kita mulai belajar, ya, mencari Tuhan. Di sana kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan, bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan melalui setiap masalah, pencobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Saudara, jalan Tuhan sangat berbeda tentu saja dengan jalan kita. Dan seringkali, saudara, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong atur hidupku, Tuhan. Ya. Tapi ketika Tuhan mulai ada dalam rencana, Dia atur hidup kita, seringkali kita berontak, kita nggak mau, saudara. Ya. Saudara, mari coba kita perhatikan beberapa hal, saudara, di dalam Mazmur pasal 107 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32 ini, saudara. Supaya kita bisa mengerti, kita bisa merenungkan, saudara, bagaimana masalah itu timbul dan seringkali dari mana datangnya masalah itu. Dan kalau kita mau jujur, saudara, sebagai orang percaya, seringkali masalah itu timbul dari kecerobohan kita. Karena dosa kita, karena kesalahan kita, ya, karena pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita kerjakan. Ya. Mari kita koreksi, saudara. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Ada beberapa gambaran, saudara, kehidupan manusia yang mengalami masalah seperti yang diuraikan secara jelas kalau saudara perhatikan nanti di dalam Mazmur pasal 107. Ya, saudara bisa baca nanti kembali detail, saudara, di rumah. Ya, kita mempersingkat saja beberapa ayat kita baca, saudara. Tetapi saudara dapat baca bagaimana kebesaran Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 107 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Nah, di sana dikatakan ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka.
Saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan ada orang yang tersesat jalannya sehingga jiwa mereka menjadi letih lesu, mereka lapar, mereka menjadi ketakutan. Kemudian di tengah-tengah kesesakan mereka berseru-seru. Ayat yang ke-6 dan seterusnya, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya mereka menemukan jalan yang benar. Tuhan tuntun mereka kepada satu jalan dan itu memuaskan jiwa mereka dari haus dan lapar karena kebaikan Tuhan. Peristiwa seperti ini saudara sebenarnya merupakan satu gambaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukankah banyak saudara orang yang pernah ada dalam jalan yang sesat sehingga mereka tidak tahu kemana, apa yang benar, apa yang salah, ya main tabrak saja saudara, ya pokoknya ini jalan salah, main tabrak saja. Dan jika ada orang yang berada dalam jalan yang salah dan dia tidak kembali lagi, dia tidak mau kembali lagi dalam jalan kebenaran, maka tikungan-tikungan yang harus dia ambil berikutnya saudara, itu akan membuat dia tambah tersesat, akan membuat dia tambah melakukan sebuah kesalahan demi kesalahan. Ya, jadi kalau kita menyadari saudara, kita ada pada bahagian yang pertama ini, kita kembali cepat saudara pada jalan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan kalau enggak aku akan haus, akan lapar. Ya. Bahkan lebih lagi saudara, kalau saudara lihat pada bahagian yang kedua saudara, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Mazmur pasal 107. Ini bagian kedua saudara. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ya. Saudara, ada orang yang duduk di dalam gelap seakan-akan hidupnya di dalam penjara, terkurung dalam sengsara dan besi. Ya. Mengapa dia sampai berada di dalam penjara seperti ini saudara? Firman Tuhan katakan karena kesalahan, karena pemberontakannya kepada Tuhan. Ya. Sehingga saudara jiwanya seperti terkungkung, seperti terbelenggu. Ya. Kita mungkin saudara pernah merasakan bagaimana saudara ada di dalam penjara secara batin ya secara batin ya. Bagaimana kita ada terbelenggu dalam penjara. Mungkin kita tidak di penjara secara fisik, ya masuk ke dalam sel gitu saudara ya. Akan tetapi saudara, ada banyak orang yang dipenjara oleh rasa bersalah, gelisah, ya akibat saudara dosa kejahatan yang dia lakukan. Dia nggak pernah bereskan itu. Jadi hidup saudara menjadi tidak tenang, ya, susah tidur malam, selalu terbayang-bayang kesalahan yang sudah terjadi. Tetapi kemudian dikatakan pemazmur ya juga memberikan sebuah solusi yang sama. Ya, dikatakan ketika orang itu berseru-seru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan orang itu dari cengkraman jeruji penjara. Dibawanya mereka keluar dari kegelapan, sehingga orang ini dapat bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Ya. Kalau tadi kita lihat saudara, ada orang yang tersesat. Yang kedua tadi ada orang yang terbelenggu kehidupannya di dalam penjara. Yang ketiga ini saudara lain lagi. Kalau saudara perhatikan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita lihat saja ayat yang 17 dan 18 saudara. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya. Wah ini hati-hati saudara, ini bicara tentang maut. Ya. Digambarkan tentang orang yang terus-menerus sakit. Ya. Ya. Kita seringkali saudara
minum obat ya kalau kita sakit supaya sembuh. Ya. Tapi kadang-kadang pengaruh daripada obat itu sudah selesai, kita pun kembali sakit, saudara. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menyebut dirinya apotek berjalan, ya, kemana-mana dia bawa obat, ya. Sakit kepala dia minum obat sakit kepala, sakit pinggang dia minum obat sakit pinggang. Bisa sekian banyak saudara obat yang dia minum, tapi setelah selesai diminum tetap sakit. Ya, ya ada beberapa gejala psikosomatik saudara seperti ini. Sebenarnya ini orang normal. Orang sehat sebenarnya, ya. Tetapi dia dapat merasakan satu sakit yang luar biasa. Ya, bisa di mana saja saudara, pada kepala, pada dada, pada bagian-bagian lain saudara yang ada. Dan penyakit fisik ini yang diderita sebetulnya dimulai daripada jiwanya. Ya, dimulai daripada jiwanya. Karena jiwanya tidak mengalami kedamaian. Karena jiwanya tidak ada ketenangan. Banyak sekali saudara hari-hari ini, ya, makin hari saudara orang ada dalam gangguan kejiwaan. Ya. Orang sebut dengan ODGJ. Ya. Orang tidak boleh lagi disebut orang gila, ya, ODGJ. Ya. Karena gangguan kejiwaan itu begitu banyaknya saudara, ragamnya banyak. Ya. Bahkan kalau ada mungkin dokter psikiater di sini saudara, ya. Kalau dia lagi bicara, dia memberikan pertanyaan kepada kita, mungkin di dalam diri kita ada sedikit gangguan jiwa, ya. Dia telah, oh ini orang ini ternyata ada gangguan jiwanya ini saudara. Yang kadang-kadang saudara kita nggak sadar, bukan gila bukan saudara, tapi gangguan. Ya. Misalnya ketakutan yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang lihat kecoa aja takutnya luar biasa saudara, loncat-loncat tak karu-karuan saudara. Ya. Kalau lihat ular begitu mungkin masih bisa, tapi kecoa aja bisa begitu. Ya. Ya kan kadang-kadang nggak masuk di akal. Bagi orang lain gangguan ya orang. Ya, masa lihat begitu aja takut gitu misalnya gitu ya. Ya. Tapi itulah saudara yang ada. Dikatakan saudara selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang ini menjadi sakit karena kesalahan mereka. Ya. Disiksa oleh kesalahan mereka sendiri, bahkan dikatakan orang tersebut muak. Ya. Tidak bisa makan. Bahkan mungkin saudara ada sederet penyakit lain yang menyertai kemudian muncul. Ya. Banyak saudara penyakit yang sebelumnya tidak terjadi, tetapi karena jiwanya yang sakit kemudian dia timbul penyakit-penyakit lainnya. Ya. Yang paling banyak saudara jantung, ya stroke. Kadang-kadang saudara kalau memikirkan sesuatu yang berat bisa jadi. Ya. Akan tetapi dikatakan mereka pun menyadari dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan dan dilepaskan mereka dari liang kubur. Dikatakan pada ayat-ayat seterusnya saudara. Ya. Jadi ya dalam keadaan sakit, kalau kita dalam keadaan sakit saudara, kita harus hati-hati. Jangan-jangan sakit yang ada sekarang ini karena kesalahan kita dulu. Karena perbuatan kita yang belum kita selesaikan. Yang kita anggap, enggak apa-apa kok. Toh baik-baik saja. Belum tentu saudara. Sekian lama dalam perjalanan iman percaya kita, Tuhan ingatkan. Kamu punya kesalahan loh. Ya. Kalau enggak dibereskan itu menjadi sebuah penyakit. Ya. Harus diselesaikan. Hal yang keempat saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 saudara. Saudara bisa lanjutkan sampai ayat yang ke-32 nanti ya. Tapi kita lihat saja yang 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal
yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Saudara-saudara kalau perhatikan ya, gambaran ini menarik. Ya. Jadi karena orang yang disebut dalam ayat ini adalah orang-orang yang baik ini saudara, perjalanan hidupnya. Ya. Mereka bisa melihat bagaimana saudara pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang heran dalam kehidupannya. Ini orang yang benar, orang yang kenal Tuhan. Ya. Tipikal orang yang keempat ini saudara. Dikatakan orang ini mengarungi laut luas dengan kapal-kapal. Laut luas saudara menggambarkan bagaimana kehidupan perjalanan kita di dalam dunia ini. Mereka hidup seperti biasa. Mereka melakukan perdagangan dikatakan ya. Kerja, cari nafkah. Jadi kalau yang mencari nafkah, bekerja, ya mereka dapatkan berkat. Karena mereka memang bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Tapi saudara pada bagian keempat ini berbeda dengan 3 bagian sebelumnya. Kalau 3 bagian yang sebelumnya saudara masalah itu timbul karena kesalahan, karena kecerobohan, karena dosa, karena pelanggaran yang kita kerjakan, kita lakukan. Tapi pada bagian keempat ini saudara, orang ini adalah orang yang benar. Orang ini ada orang yang baik. Tetapi bisa juga saudara mengalami masalah atas seizin Tuhan. Sampai suatu saat dikatakan pada ayat yang ke-25, ya, Tuhan berkata, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ya, coba perhatikan saudara ayat ini dengan seksama. Tuhan membangkitkan angin badai. Tuhan meninggikan gelombang-gelombang saudara di dalam kehidupan. Ya, apa yang sedang terjadi saudara? Saya kira ini satu masalah yang besar saudara. Kalau kita ada di dalam kapal dalam kondisi dinaik, ya ayat yang ke-26 dikatakan naik sampai ke langit, kemudian turun sampai ke samudra raya. Jadi luar biasa saudara. Pergolakan yang terjadi orang benar padahal, tapi Tuhan izinkan terjadi. Ya. Kalau saudara pernah mungkin ke satu wahana saudara permainan ya, ada yang namanya kora-kora. Pernah mungkin lihat saudara ya, kora-kora itu kapal seperti kapal bajak laut zaman dulu saudara ya. Nah kapal itu kemudian dibuat permainan ya, jadi naik turun saudara, dan orang yang di dalam saudara kalau ada di permainan itu selama 5 menit mungkin lebih atau 5-6 menit saudara digoncangkan, diayun saudara ya. Itu sebuah permainan saudara yang diciptakan Charles Albert Marshall dari Tulsa, Oklahoma saudara ya, sekitar tahun 1890-an lah ya. Itu sudah lama saudara permainan di Amerika. Tapi kalau saudara ke dunia fantasi itu ada saudara. Ya. Jadi memang diangkat terus kemudian hanya 5 menit. Tapi kalau pernah nyoba mungkin kapok saudara. Karena pusing, mual. Wah enggak karu-karuan saudara. Mabok saudara ya. Itu baru 5 menit. Kadang-kadang saudara hal seperti itu bisa Tuhan juga kerjakan dalam kehidupan kita untuk menguji kita. Ya. Saudara, keempat tipe masalah dalam Mazmur pasal 107 ini dapat terjadi kepada siapapun juga. Dan kalau kita mau jujur, tidak ada seorang pun yang mau mengalami saudara. Ya, ada berapa banyak orang justru senang kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah saya tetap ada di padang rumput yang hijau. Ya. Tuhan jalan saya biar mulus-mulus aja Tuhan. Jalan yang tenang, penuh dengan bunga-bunga di sekelilingnya. Saya ada di seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, ada di dalam satu tempat di mana di sana air susu dan madu. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan. Ya. Oleh karena itu saudara kita harus juga melihat
bahwa firman Tuhan itu punya sebuah sisi yang berbeda dalam kehidupan kita. Ya. Bahwa kebenaran jalan yang Tuhan persiapkan bagi kita, bahkan bukan hanya jalan yang lurus-lurus saja, enggak saudara. Justru di dalam kelemahan, sempurna kuasa Tuhan. Justru di dalam tantangan, justru di sana kita bisa lihat mujizat Tuhan. Ya. Pujian tadi katakan saudara. Bangsa Israel saudara ketika mereka keluar dari Mesir, dalam pemikiran mereka keluar dari perbudakan. Ya. Mereka bersuka cita. Tapi apa? Tidak sampai di situ. Saudara. Jalan yang mereka lalu itu harus berliku saudara. Ya. Mereka keluar saudara dari sergapan tentara-tentara Firaun. Selesai. Ada sukacita? Oh belum. Kalau saudara perhatikan saudara dalam Keluaran pasal 15 ayat 22. Ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Ya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sesudah keluar dari Laut Teberau, masuk di padang gurun, tidak ketemu air. Masalah lagi saudara. Kisah seperti ini saudara menggambarkan bahwa perjalanan kehidupan seorang percaya itu tidak mulus seperti yang diharapkan. Liku-liku perjalanan hidup, satu kondisi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, kita tidak pernah sangkal sebelumnya. Tidak pernah terpikir sebelumnya harus kita hadapi. Tapi harus kita hadapi saudara. Bahkan saudara kalau sebelumnya saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau saudara lihat dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat 18 saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya. Jadi saudara, jalan ini tidak enak. Jalan ini sebetulnya saudara bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Tetapi Tuhan seringkali memperlambat. Seringkali Tuhan buat saudara jalan kita muter-muter. Diperlambat oleh Tuhan. Tuhan bisa membawa satu orang melalui jalan yang cepat. Bisa saudara. Saudara berdoa 4 hari kemudian doa saudara dijawab. Bisa. Ada yang berdoa 40 hari kemudian dijawab. Ada yang 4 bulan kemudian dijawab. Ada yang baru 4 tahun. Ada yang baru 14 tahun. Ada baru 40 tahun seperti bangsa Israel. Saudara lihat, enak ya. Tuhan jawab doanya dia. Ya. Tuhan, kapan Tuhan jawab doa saya? Setiap orang punya waktu, saudara. Dan seringkali kita bilang, kenapa Tuhan tunda jawaban Tuhan? Dalam satu kesaksian saudara, ada seorang yang setengah tua, seorang bapak bicara. Begini saudara, puji Tuhan, dia katakan, Tuhan itu baik. Dia tidak segera menjawab doa saya. Oh, kok aneh gitu mungkin ya. Kok Tuhan baik? Justru kalau Tuhan baik itu sebenarnya Tuhan langsung jawab doa. Seperti yang kita mau, hari itu juga Tuhan jawab. Harusnya kan seperti itu. Ya. Tapi justru pernyataan dari orang ini, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia tidak segera menjawab doa saya. Mengapa dia berkata demikian? Rupanya saudara, dia mengenal Tuhan dengan mendalam justru melalui satu jawaban doa yang tertunda. Ya.
Saudara, pada waktu itu dia menderita suatu penyakit yang cukup parah. Bahkan sudah ke beberapa dokter. Akhirnya divonislah ya bahwa dia mempunyai suatu penyakit yang perjalanannya akan mematikan. Sekitar 2 tahun lah umur Bapak mungkin. Jadi dokter berkata, ya sudah, Bapak pasrah saja dalam kondisi yang ada, tabah saja Pak. Ya. Lalu kemudian saudara, ada seorang teman berkata, ya, dalam kelemahan dia, dalam ketidakberdayaan dia, saudara, ada seorang teman yang berkata bahwa ada dokter yang sungguh luar biasa yang bisa menyembuhkan penyakit. Namanya Yesus. Ya. Saudara, rupanya teman ini mengajak Bapak itu kepada sebuah persekutuan doa. Dan dia betul-betul datang, dan karena selama ini dia belum pernah kenal ada seorang dokter yang bernama Yesus, saudara. Ya, dia belum pernah kenal Yesus itu siapa. Jadi Yesus itu adalah benar-benar rasanya nama dokter. Ya. Dan ketika sampai, saudara, ada begitu banyak orang di sana. Bapak ini pikir, wah hebat ini dokter, terkenal dia ini. Ramai luar biasa dia ini. Ya. Orang begitu banyak datang masuk. Pada saat masuk sudah terdengar ada pujian, ada penyembahan di sana, saudara. Dan dia mulai berpikir, masih belum ngerti. Dia berpikir, wah dokter ini pinter ya. Ternyata sambil nunggu disuruh menyanyi dulu. Rupanya ini terapi musik juga ini. Ya. Sesudah itu dia asik, saudara, dia duduk di sana, dia lihat. Kemudian kok ada orang yang bicara di depan. Oh, ini mungkin asisten dokternya nih. Dia itu nasehatin ya. Supaya hidup benar, supaya hidup baik. Dia berikan kekuatan. Dia masih tetap tidak mengerti sampai-sampai saudara dia pikir, wah ini tabib ini luar biasa. Dari tadi namanya disebut terus, ada kesaksian, ada buku yang luar biasa menceritakan tentang dia. Karena memang saudara, Bapak ini belum pernah mendengar kata Yesus. Ketika akhirnya saudara ada panggilan maju ke depan untuk mulai disembuhkan, dia nomor 1 saudara maju ke depan. Saya sudah tunggu dari tadi. Saya mau disembuhkan oleh dokter Yesus. Saudara, bagaimana caranya? Ketika dia mulai ditumpangin tangan, dia bingung, saudara. Biasanya kalau pergi ke dokter lain, saudara, disuruh buka baju atau diperiksa. Ini cuma ditumpangin tangan saja. Tetapi ya dia nurut aja. Dan memang saudara tidak ada tidak ada terjadi kesembuhan pada waktu itu. Dia datang lagi minggu depan, tapi tidak terjadi kesembuhan juga. Dan begitu terus saudara, sampai akhirnya dia mengerti bahwa yang dia masukin itu adalah sebuah gereja. Yesus memang tidak kelihatan. Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Lambat laun imannya mulai tumbuh. Dia tidak lagi berharap pada kesembuhan. Tapi dengan iman dia percaya ada keselamatan di dalam Yesus. Saudara, dia mulai membaca Alkitab, dia terima Yesus. Dia merasakan begitu sukacita yang luar biasa. Dan sukacita itu saudara dia bagikan kepada istri, kepada anak-anaknya, juga bahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dalam waktu yang singkat begitu banyak jiwa berhasil dibawa kepada Kristus. Walaupun demikian saudara, Tuhan tidak menyembuhkan dia. Sesudah 3 tahun berselang, dia ikut Yesus. Akhirnya saudara, dia sudah lupa bahwa dia punya penyakit yang mematikan. Dan satu kali ketika dia bawa istrinya kepada dokter karena sakit, saudara, di dokter keluarga. Dokter ini heran, kamu kok nggak pernah kontrol ya? Ya, kamu nggak pernah cek semuanya lagi. Coba sekarang kamu cek lagi, kontrol lagi.
dikontrol, dia sudah sembuh total. Ya. Saudara, dia bisa bersaksi bahwa dokter Yesus itu yang menyembuhkan. Kembali kepada kalimat pertama. Saya senang bahwa Tuhan tidak segera menjawab doa saya. Tuhan tunda jawaban Tuhan. Tapi justru di situ dia bisa melihat mujizat Tuhan. Hasil dari jalan yang berputar, dia dan keluarganya diselamatkan. Dia disembuhkan dari penyakit. Tuhan tahu, amin saudara. Ya. Bagaimana kehidupan kita. Tuhan tahu tipe masalah yang kita punya saudara. Ya. Itu sebabnya kita datang kepada Dia. Serahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Dia. Karena Dia tidak hanya penyembuh, tetapi Dia penyelamat kita. Amin saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kita sekalian.